kakak nakal itu sengaja mengulurkan tangannya, untuk menggoda kakak perempuan itu. Ternyata menggelitik kakinya, aku menggelitik kaki peri ini. Tanpa diduga, peri lain datang menginjak tangan. Cepat-cepat menarik tangannya, kakak perempuan bahkan menggunakan sihir untuk melawan peri kecil itu. Tidak, peri kecil bisa menjadi lawan dari kakak perempuannya, yang tidak bisa menahan diri, untuk dihempaskan ke air oleh seorang pemimpin. Namun, air di danau ini memiliki reputasi yang tidak terlalu sepele. Peri kecil itu tersedot oleh kekuatan misterius ke dasar danau. Ada karangan bunga yang indah di dasar danau. Peri kecil dengan penasaran mengambilnya, dan ingin meletakkannya di kepalanya. Tak disangka, gemerlap emas cantik ini berkilauan di sekitar karangan bunga. Sangat cantik. Lebih ajaibnya, seluruh danau memiliki reaksi berantai. Permukaan danau memancarkan cahaya warna-warni. Bahkan sekelompok orang berkelahi di dekatnya. Tidak berhenti menonton. Sekelompok peri yang kembali ke surga tidak bisa, jika tidak mengagumi keindahan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sangat cantik. Ternyata menurut legenda pada zaman dahulu, gadis itu mencintai seorang pahlawan. Ketika keduanya jatuh cinta, sang pahlawan meninggalkannya untuk menenangkan dunia. Di bawah komandonya, dunia dengan cepat disatukan untuk jasa yang luar biasa. Karena pahlawan ini adalah penguasa dari 3 dunia yang mengaku sebagai Kaisar Batu Giok. Tapi, gadis yang tidak pernah putus asa dengan cinta, selalu ada menunggu pahlawannya kembali. Sampai air mata terakhir mengering. Pahlawan masih belum kembali. Adapun gadis itu, karena dia sangat putus asa, air matanya mengering. Yang kering itu berubah menjadi danau. Dan tubuhnya yang hancur berubah menjadi pulau kecil. Hatinya juga tersegel di dasar danau. Danau ini adalah Danau Peri. Kisah yang membuka hatiku. Peri kecil itu terkejut, bahwa seseorang sedang berbicara, wanita muda yang menyebabkan masalah besar. Dia menjadi semakin bingung, buah yang tenang selama ribuan tahun, telah dibangunkan oleh orang-orang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Apakah peri kecil tidak hanya menyentuh karangan bunga? Bisa saja, segera tinggalkan tempat lama. Saya pikir itu akan damai. Jadi, peri itu berbalik dan berenang ke permukaan danau. Sayangnya, peri telah meninggalkannya sejak lama. Peri kecil yang sangat kehilangan itu naik ke pantai, dan secara tidak sengaja menemukan pria itu sedang dikelilingi oleh sekelompok tentara. Semuanya melawan satu orang, terlalu marah untuk pergi. Tentara rakyat sangat kuat, pria itu dengan cepat dikalahkan. Sepertinya dia akan dipukuli sampai mati. Pada saat ini, sebuah rencana muncul di jantung peri kecil. Hanya untuk melihat wajah iblis besar, yang terbang keluar dari belakang pria. Yang dilihat pria militer itu sangat menyeramkan, sehingga dia buang air kecil di celananya. Setelah itu semua tentara melarikan diri dari peri kecil itu. Iblis dalam dewa tidak mengetahui. Pria dengan wajah bingung, tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Hal yang menakutkan terjadi. Di karangan bunga peri kecil tiba-tiba datang gelombang besar. Seluruh danau itu berguling. Ombak di tengah danau berputar kencang. Peri kecil itu bahkan mengira itu pemandangan yang aneh. Ini sangat bagus. Ketika dia dengan bodohnya bergegas menuju danau, ombak di danau berubah menjadi mengerikan. Peri kecil itu gembira dan konyol di sana. Tidak tahu bahwa bahaya mendekat secara tak terduga. Orang-orang air tiba-tiba marah. Pria itu melihat ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menarik itu. Lari ke sini. Mengapa begitu menyakitkan untuk dipukul oleh batu? Tetapi peri kecil itu masih tidak mempercayainya. Kamu sama sekali tidak menyakitiku. Mengejek buru-buru berlari kencang. Benar-benar rusak. Jadi ini belum berakhir. Kemudian mereka melihat seekor bangau putih yang terluka. Orang yang baik menyebar perban untuk itu. Xiao Qi ingin berbicara dengan selir, tetapi tidak disambut. Kemudian peri kecil itu juga tertawa. Jelas orang yang pingsan hidup-hidup tidak bisa diselamatkan. Bertekad untuk menggunakan sihir untuk menyelamatkan binatang. Setelah bangau putih sehat kembali, peri kecil menggunakan sihir untuk menyelamatkan jimat. Sungguh aneh, ayam jantan itu tidak pernah bangun. I know you told your friend
what's wrong and why you never said you felt that way. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna stop me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, but you'll never reach. When I feel like this, I'm emotional. When I feel like this, I'm be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away, but I never I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong. You will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Embrace aftermath, when I hate I attack. what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kepala memegang dua tangan dan bersiap untuk memasaknya. Melihat itu, Xiaoqi dengan cepat menarik tangannya dengan sihir. Pejabat distrik tidak berdaya untuk mengirim peri kecil itu ke penjara. Tetapi dengan begitu banyak sel, bagaimana mereka hanya memperhatikan peri kecil itu? Benar saja, dia mendengar berita itu, dan datang menggunakan tangga, untuk membantunya melarikan diri dengan sukses. Para prajurit mendengar suara itu dan bergegas mengejar. Dia ingin turun, dan menembak dua orang dari belakang dengan panah. Xiaoqi mengulurkan tangan, dan merasa tenggorokannya tertembak. Tembakan yang sangat bagus. Yang mengejutkan, dia dengan cepat mengeluarkan panah dengan tangannya. Dan petugas itu tidak percaya pada hantu. Tembak panah lain.
tapi tetap tidak berguna. Semua diluncurkan pada waktu yang bersamaan. Bersih. Puluhan ribu anak panah ditembakkan secara seri. Bagian belakang peri kecil itu segera ditembakkan ke duri landak. Tapi, peri kecil itu masih polos dan tidak mengetahuinya. Pada saat ini, di dalam hati saya membuat rencana untuk kepala ini. Hanya melihat dia menggunakan busur dan anak panah untuk menembak di paha. Pada saat ini, peri kecil itu menemukan bahwa ada anak panah di belakangnya. Dia mengejek melihat itu. Dengan cepat mengeluarkan panah, dia juga memiliki timbal balik untuk membantunya menarik panah. Para petugas melihat bahwa keduanya tidak bisa lagi bergerak dan bergegas. Pada saat ini, peri kecil itu menggunakan sihir untuk memulihkan luka Pinao. Kemudian pandu Pinao menembus dinding. Ketika para prajurit mengejar, keduanya telah lama menghilang.